Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Jalanan kota tampak seperti lukisan muram yang hidup. Di antara lalu lalang kendaraan dan klap-klip lampu, berdiri sebuah bangunan tua 3 lantai yang terjepit di antara gedung-gedung modern. Bangunan itu tampak usang dan nyaris terlupakan, seperti sejarah yang tak ingin diingat. Aruna, 27, seorang ilustrator freelance, baru saja pindah ke rumah itu bersama adik perempuannya, Tania, 19, setelah kepergian orang tua mereka akibat kecelakaan tragis 6 bulan lalu. Rumah peninggalan kakek mereka di kawasan Menteng itu awalnya tampak seperti berkah, tanpa sewa, lokasi strategis, dan cukup luas untuk 2 perempuan muda yang mencoba bertahan hidup. Namun sejak hari pertama, Aruna merasa rumah itu tidak benar-benar kosong. Malam itu, Tania tertidur lebih awal di lantai 2. Aruna masih begadang di ruang kerja lantai 1, mengejar tenggat proyek klien. Musik klasik pelan mengalun dari laptopnya, tapi ia berhenti menggambar saat mendengar sesuatu dari dinding sebelah kiri, dinding bata ekspos yang memisahkan ruang kerja dengan gudang kecil. Krek! Suara itu seperti gesekan kuku di permukaan kayu. Aruna mengerutkan kening. Ia melepas headphone dan menajamkan telinga. Diam. Lalu, tok tok tok. 3 ketukan. Lirih, tapi sangat jelas. Seperti berasal dari dalam dinding. Aruna berdiri perlahan. Perasaan aneh merambat di tengkuknya. Ia mendekati dinding dan menempelkan telinga. Tinggi. Namun saat ia hendak menjauh. Kau melihatku. Sebuah bisikan. Halus. Terlalu dekat. Terlalu nyata. Aruna terlonjak mundur. Jantungnya berdentam. Ia berusaha menertawakan ketakutannya sendiri, menyalahkan kelelahan. Tapi di sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di celah kecil antara susunan bata, ada sepasang mata. Mata manusia. Menatapnya. Tidak berkedip. Aruna menjerit. Hujan masih mengguyur kota. Kilat sesekali menyambar langit, membelah malam menjadi kepingan-kepingan cahaya pucat. Aruna terduduk di lantai ruang kerjanya. Napas tersengal. Mata membelalak ke arah dinding bata. Namun mata itu sudah tak ada. Ia berusaha bangkit. Lututnya gemetar. Dengan tangan menggigil, ia mengambil senter dari laci dan menyinarinya ke celah bata. Tak ada apa-apa. Hanya debu, batu, dan sedikit jamur lembab. Aruna! Suara Tania dari atas tangga mengejutkannya. Gadis itu berdiri dengan mata mengantuk. Rambut panjangnya kusut. Kamu jerit, ya? Ada apa? Aruna menoleh cepat. Enggak, cuma kecoa besar. Maaf, ganggu tidurmu. Tania menatapnya curiga sejenak, tapi mengangguk. Jangan kerja terus. Ya, istirahat. Setelah Tania naik lagi ke kamarnya, Aruna duduk menunduk, memegangi kepalanya. Aku stres. Bisiknya lirih. Ini cuma karena aku belum sepenuhnya pulih. Pikirannya kembali pada malam terakhir bersama kedua orang tuanya. Kilasan darah, dentuman keras, suara Tania yang histeris, semuanya masih segar. Ia merasa bersalah, karena malam itu, ia yang menyuruh mereka pergi keluar. Keesokan paginya, Aruna duduk di dapur dengan secangkir kopi dingin. Pandangannya kosong menatap dinding putih. Tania muncul, mengenakan hoodie dan ransel. Aku berangkat ke kampus. Ya, jangan lupa makan. Aruna tersenyum kecut. Hati-hati di jalan. Begitu Tania pergi, rumah kembali hening. Aruna membuka laptop, mencoba kembali bekerja. Tapi pikirannya kacau. Ia bangkit dan kembali ke dinding itu. Ia menekan batu bata yang semalam jadi tempat. Mata, itu muncul. Ada sesuatu yang aneh. Satu bata terasa longgar. Ia coba congkel dengan pisau kecil. Crack! Bata itu bergeser. Di baliknya, ada ruang kosong selebar 2 jari dan di dalamnya, gulungan kertas tua yang dibungkus kain putih kusam. Aruna mengambilnya perlahan. Jantungnya berdebar hebat. Begitu kain dibuka, tercium bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. Di dalamnya ada gambar mata, digambar dengan tinta hitam dan merah,
seperti terbakar di atas kertas. Dan di balik kertas itu, sebuah kalimat singkat ditulis dengan tangan yang gemetar. Yang menatap akan menjadi yang ditatap. Sudah 3 hari sejak Aruna menemukan gambar mata dan catatan aneh di balik bata dinding. Sejak itu, tidurnya tak pernah utuh. Ia sering terbangun tengah malam, merasa diperhatikan. Dinding itu, meskipun tidak berbicara, seolah bernafas, seperti hidup. Pagi ini, Tania yang lebih dulu turun ke dapur. "Kak," katanya pelan, sambil menuang susu, "kamu habis keluar kamar semalam?" Aruna yang baru duduk mengernyit. "Enggak." "Kenapa?" Tania diam sejenak. "Aku dengar langkah kaki bolak-balik di depan kamarku. Terus, ada suara berbisik. Tapi pelan banget. Kayak orang ngaji atau apa, gitu." Aruna tercekat. Ia mencoba tersenyum, menutupi kegelisahannya. "Mungkin tetangga. Kan dekat tembok." Tania memandang tajam. "Kita nggak punya tetangga, Kak. Rumah sebelah kosong. Yang kanan itu kantor. Lagian, suaranya dari dalam." Hari itu Aruna mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan gudang, ruangan kecil yang berbatasan langsung dengan ruang kerja, tempat dinding aneh itu berada. Ia menemukan banyak barang-barang lama milik kakeknya. Koper tua, foto-foto hitam putih, dan sebuah lukisan besar yang dibungkus kain. Saat dibuka, lukisan itu membuat napasnya tercekat. Itu potret wajah seorang perempuan dengan mata besar dan gelap, yang menatap lurus ke depan. Tapi yang membuatnya menggigil adalah latar belakangnya. Dinding bata merah. Dinding yang sama dengan yang ada di ruang kerja. Di sudut lukisan, ada tanda tangan kabur. RM 1973. Tiba-tiba udara menjadi lebih dingin. Aruna memeluk tubuhnya, menahan gemetar. Dan di belakangnya, "Kamu melihat matanya juga, ya?" Suara itu lirih, sangat dekat di telinga. Aruna membalikkan badan cepat. Tak ada siapapun. Namun lukisan di tangannya. Kini mata perempuan itu tampak sedikit lebih terbuka. Setelah kejadian dengan lukisan itu, Aruna mengembalikannya ke dalam gudang dan menutupinya dengan kain tebal. Tapi malamnya, ia tidak bisa tidur. Bayangan mata perempuan dalam lukisan itu terus mengganggunya. Ada sesuatu yang mengikat, sesuatu yang tak membiarkan ia berpaling. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Kali ini, dari dalam kamar tidurnya sendiri. Dengan jantung memburu, Aruna meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Ia menyorot ke sekeliling ruangan. Semuanya tampak normal. Lemari bajunya sedikit terbuka. Aruna mendekat perlahan. Napasnya tertahan. Ia menyentuh gagang lemari, lalu membuka penuh pintunya. Kosong. Tapi saat ia menyorot ke dalam lebih dekat, ia melihatnya. Di dinding belakang lemari, antara kayu yang retak, ada lukisan mata. Sama persis dengan yang ada di kertas tua waktu itu. Dan entah bagaimana, mata itu bergerak, mengikuti gerakan senter. Aruna tersentak mundur dan hampir menjatuhkan ponselnya. Keesokan harinya, ia mendatangi Bu Marni, tetangga paling tua di kompleks itu, yang tinggal 2 rumah dari ujung gang. "Rumah itu kosong lebih dari 20 tahun, kata Bu Marni, sambil menuang teh. "Dulu milik bapaknya bapakmu. Pelukis. Banyak orang bilang dia jenius, tapi terlalu larut dalam ilmunya." Aruna tertegun. Rem itu, kakek saya." Bu Marni mengangguk. Ia suka melukis orang-orang yang katanya datang di mimpinya. Tapi makin kesini, lukisan-lukisannya berubah. Makin kelam. Dan banyak yang bilang, siapapun yang dilukis akan mati tak lama setelahnya. Aruna tercekat. "Maksud ibu, kakek saya membunuh mereka lewat lukisan?" Bu Marni hanya menatapnya dalam. "Saya nggak bilang begitu, Nak. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu nggak pernah sepi. Walau kosong, selalu ada mata yang mengawasi dari dalam." Aruna pulang dengan langkah gontai. Di tangannya, ia menggenggam foto lama yang diberikan Bu Marni,
Foto keluarga sang kakek. Namun yang membuat darahnya mengalir dingin adalah sosok di latar belakang. Perempuan di lukisan itu berdiri di balik kakeknya, dengan mata lebar yang sama. Malam itu, langit kota memerah sejenak sebelum ditelan kabut pekat. Aruna duduk di depan laptopnya, tapi tak satu huruf pun tertulis. Ia memandangi layar kosong, namun pikirannya jauh. Pada lukisan, pada suara langkah, pada sorot mata yang terasa terlalu nyata untuk sekadar lukisan mati. Ia membuka kembali foto yang diberi Bu Marni. Diperbesarnya gambar perempuan di belakang kakeknya. Wajah pucat, rambut hitam tergerai, dan mata besar dengan sorot yang menusuk. Perempuan itu bukan sekadar figuran dalam foto keluarga. Ia hadir. Ia nyata. Hari berikutnya, Aruna menyusuri rumah peninggalan kakeknya lebih dalam. Ia mulai memeriksa bagian-bagian dinding yang tampak tak wajar. Di salah satu sudut ruang kerja, di dekat jendela, ia menemukan celah samar yang membentuk pintu rahasia kecil, tersamar di balik rak buku tua yang melekat di tembok. Dengan susah payah, Aruna mendorongnya terbuka. Di baliknya, lorong sempit yang hanya muat untuk satu orang. Lorong itu gelap, dan udara di dalamnya berbau apek. Tapi di ujungnya ada sebuah ruang kecil. Di sanalah ia menemukannya. Ruang lukis kakeknya. Ada tumpukan kanvas, cat tua, dan sebuah kursi kayu reot. Tapi yang paling mencolok adalah dinding bagian dalamnya yang dipenuhi coretan mata. Ratusan. Semua dilukis dengan gaya yang sama, besar, menatap, dan hidup. Dan di tengah ruangan, tergantung di paku, satu lukisan yang dibungkus kain hitam. Berbeda dengan yang lain, lukisan ini seperti disembunyikan. Tangan Aruna bergetar saat perlahan membuka kain itu. Lukisan itu menunjukkan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong. Dan di belakang sosok dirinya, berdiri perempuan yang sama, dengan senyum tipis penuh ancaman. Di bawah lukisan itu, ada tulisan tangan. Ia memilihmu karena kau bisa melihatnya. Krik! Suara kursi kayu bergeser sendiri di belakangnya. Aruna menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi lalu terdengar suara. Aruna! Pelan. Serak. Dari balik dinding. Ia mendekat ke arah sumber suara. Menempelkan telinganya ke tembok. Dan dari baliknya, terdengar bisikan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kadang mendesah, kadang tertawa. Namun di antara semua suara itu, satu kalimat terdengar jelas. Giliranku menatapmu sekarang. Dinding itu bergetar. Dan perlahan, mata mulai muncul dari celah-celah cat yang mengelupas. Sejak malam itu, Aruna merasa tubuhnya berubah. Ia bangun dengan luka gores kecil di pergelangan tangan, seolah ada kuku tajam yang menggores saat ia tidur. Di lehernya, samar-samar tampak seperti bekas jari, dingin, biru, memudar pelan, namun masih terasa. Setiap malam, dinding-dinding di rumah itu berbisik. Bukan lagi suara samar, tapi jelas, bisikan perempuan yang menyebut namanya. Aruna, kamu warisanku, kamu darahnya. Aruna mulai panik. Ia mencoba menghubungi teman lamanya, Reno, seorang jurnalis lepas yang dulu pernah menulis tentang kasus-kasus rumah berhantu. Reno datang ke rumahnya malam itu, dengan peralatan rekaman sederhana dan kamera. Kalau rumah ini benar dihantui, kita akan tahu malam ini juga, kata Reno dengan nada serius. Malam pun turun. Reno menempatkan alat perekam di berbagai sudut ruangan, terutama di ruang lukis rahasia. Ia dan Aruna duduk bersama di ruang tengah. Lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya remang dari senter. Jam menunjukkan pukul 2.17 pagi, saat suara itu kembali terdengar. Krik, krik, seperti kuku menggores tembok. Reno mengarahkan kameranya ke dinding, dan mata itu kembali muncul. Tapi kali ini bukan satu. Banyak. Puluhan. Mereka seperti tumbuh dari tembok, menyembul dari celah-celah, mengelupaskan cat seperti luka yang terbuka. Dan lalu, kamera Reno mati mendadak. Di dalam kegelapan, sesuatu muncul dari ruang lukis. Bayangan tinggi dengan rambut panjang menjuntai,
Matanya dua bara merah yang menyala. Ia tidak berjalan. Ia melayang. Dan setiap sudut ruangan yang dilewatinya jadi dingin membeku. Aruna berteriak. Tapi bayangan itu tak menyerangnya. Ia hanya mendekat dan berbisik ke telinga Aruna. Jika kau ingin tahu, buka dinding itu, yang di bawah tempat tidurmu. Setelah Reno pergi pagi harinya, Aruna mulai menggali. Ia mengangkat kasurnya, membongkar papan kayu lantai. Di bawahnya, ia menemukan sebuah ruang sempit, dipenuhi kertas, cat kering, dan buku harian tua, milik kakeknya. Di halaman pertama, tertulis, "Mereka semua melihat mataku, tapi hanya dia yang bisa melihat jiwaku. Ia masuk dalam dinding ini, dan ia tak pernah mau pergi." Aruna membaca terus, dan menemukan sketsa wajah perempuan itu, nama yang tertulis dengan tinta merah, Retna, dan di bawahnya, tulisan yang mencakar, "Dia hidup dalam dinding, dan suatu saat, akan hidup dalam darah." Aruna tak bisa berhenti memikirkan Ratna. Nama itu terus berputar di kepalanya. Di buku harian kakeknya, kata-kata itu seperti petunjuk, namun juga peringatan. Siapakah Ratna sebenarnya? Dan bagaimana ia bisa terkunci dalam dinding? Apa yang dilakukan kakeknya terhadapnya? Aruna tahu ia harus mencari lebih banyak jawaban. Dan untuk itu, ia mendatangi tempat yang selama ini ia hindari, rumah lama kakeknya. Rumah itu, yang kini hanya sebuah bangunan tua dan tak terawat, masih menyimpan banyak kenangan gelap. Malam itu, Aruna memutuskan untuk kembali ke sana, sendirian. Ia merasa terpanggil, seakan ada kekuatan yang mendorongnya untuk melangkah ke tempat yang pernah menjadi saksi hidup keluarganya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, namun masih ada sesuatu yang membuatnya tak pernah sepi, sesuatu yang menunggu. Aruna membuka pintu rumah, yang kini sudah berkarat. Debu tebal menutupi lantai, namun bau tua yang khas terasa menyengat, seolah tempat ini masih bernafas. Langkahnya bergema dalam keheningan. Tidak ada suara apapun, kecuali desahan angin yang berhembus dari jendela yang sudah rusak. Ia menuju ke ruang kerja kakeknya, tempat pertama kali ia menemukan lorong rahasia. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terasa di udara. Sesuatu yang mengawasi. "Ratna," bisik Aruna pelan. Kata itu terucap begitu saja, dan seolah membangkitkan sesuatu yang tersembunyi di dalam dinding. Saat Aruna sampai di ruang lukis rahasia, ia menemukan kanvas baru yang tergeletak di lantai. Lukisan itu belum selesai, namun gambarnya sudah cukup jelas. Seorang wanita dengan mata yang penuh penderitaan, wajahnya terdistorsi, dan di belakangnya ada bayangan besar, seolah mengintimidasi. Di bagian bawah lukisan itu, ada sebuah kata tertulis dengan tinta merah. "Selalu ada yang menunggu di dalam." Tiba-tiba, Aruna merasa seakan ruang itu menjadi semakin sempit. Dinding seolah mendekat, menekan, membuatnya sulit bernafas. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia melihatnya, sebuah bayangan berdiri di pintu masuk, dengan mata merah menyala. Aruna terpaku. Retna. Namun, berbeda dengan bayangan yang ia lihat sebelumnya, kali ini Ratna berjalan ke arahnya. Tidak lagi hanya sebagai wajah dalam lukisan atau bayangan samar. "Ratna datang. Kau tahu siapa aku, kan?" Suara itu terhenti di udara, begitu jelas, namun penuh dengan dendam. Aruna mundur selangkah, dan tiba-tiba tembok ruang itu bergetar. Dinding-dindingnya bergema, suara-suara aneh terdengar seolah berasal dari kedalaman tanah, menjerit meminta keluar. "Kenapa kau masih bertahan?" Ratna mendekat dengan senyum tipis yang penuh kebencian. "Aku sudah terperangkap cukup lama, dan sekarang giliranmu." Aruna merasa tubuhnya lemas. Rasanya ia hampir tak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba muncul perasaan panik yang luar biasa. Ia menatap sekelilingnya, mencari jalan keluar. Namun, ada satu hal yang ia sadari. Lukisan-lukisan di dinding bukan hanya menggambarkan Ratna, mereka menggambarkan dirinya. Setiap gambar menunjukkan perubahan yang semakin jelas. Dari wanita muda dengan harapan, menjadi sosok yang diliputi kegelapan. Tapi, ada sesuatu yang sangat mengganggu.
Di setiap lukisan, dinding itu selalu ada, dinding yang sama yang mengurung Ratna. Dan sekarang, Aruna menyadari, ia sendiri mulai terperangkap dalam lukisan itu. Aruna terjerat dalam dilema besar. Jika ia tidak segera melarikan diri, Ratna akan menambahkannya sebagai sosok lain yang terkunci di dalam dinding. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang tengah menunggunya. Malam semakin larut, dan udara di rumah itu terasa semakin berat. Setelah melihat Ratna, Aruna merasa seperti tubuhnya terikat pada ruang itu. Ia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang imajiner. Setiap sudut ruangan tampak penuh kehadiran, seolah semuanya sedang menontonnya, menunggu dia membuat langkah selanjutnya. Ratna, yang tadinya hanya sebuah bayangan dalam lukisan, kini menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Namun Aruna tahu, jika ia tidak segera mencari jawabannya, ia bisa saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai meresap, sesuatu yang berbicara melalui mata yang selalu ia lihat di dalam dinding. Aruna kembali memeriksa buku harian kakeknya, berusaha menemukan petunjuk lebih jauh tentang Ratna. Di salah satu halaman, ia menemukan tulisan yang cukup mengerikan. Ratna bukan hanya perempuan biasa. Ia adalah kunci. Dan ketika kunci ini terlepas, dunia akan runtuh. Ternyata, kakek Aruna tidak hanya sekadar menyembunyikan rahasia rumah ini. Ia menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar roh yang terperangkap. Aruna berusaha untuk memahami lebih lanjut. Dalam perjalanan mencari jawaban, ia mulai merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya. Ketika ia berada di ruang lukis, tiba-tiba seluruh dinding bergetar. Kanvas-kanvas yang tergeletak di lantai mulai bergerak, seolah ada tangan tak tampak yang menyentuhnya. Dan di antara kerusakan dan getaran itu, lukisan-lukisan mulai menyatu. Mereka bukan lagi hanya wajah-wajah statis. Mereka bergerak. Wajah-wajah itu kini terlihat hidup, dan salah satunya berbicara. Kami tidak hanya terperangkap di sini. Kami adalah bagian darinya. Aruna terhuyung mundur. Rasa ngeri yang mendalam merasuki dirinya. Di depan matanya, wajah-wajah yang tadinya tampak tak bernyawa kini mulai menggerakkan bibir, terseret dan berbicara. Ada suara yang mengalir begitu deras, seolah keluar dari dalam tubuh Aruna sendiri, dan ia mendengar suara-suara ini semakin jelas. Kamu harus memilih, Aruna. Matamu akan membawamu pada dua pilihan. Lihat atau terima. Aruna merasa tubuhnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Sesuatu mulai meresap di bawah kulitnya, membangkitkan rasa sakit yang tak terlihat, seolah bagian dari dirinya tercabut. Namun ia harus melawan, harus mencari tahu mengapa ia bisa melihat semua ini, mengapa mata itu seolah memanggil. Ia bergegas menuju ruang bawah tanah, tempat di mana kakeknya pernah mengadakan ritual aneh. Tertutup rapat dan terkunci, namun dengan perasaan yang semakin mencekam, Aruna memaksa pintu itu terbuka. Begitu masuk, ia disambut oleh ruang gelap yang penuh dengan lilin yang sudah lama padam, dan di tengahnya ada sebuah altar kecil. Di atas altar itu ada sebuah kotak kayu tua yang terukir dengan simbol yang tak bisa ia kenali. Tanpa berpikir panjang, Aruna membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah mata. Bukan mata manusia, melainkan sebuah bola mata besar, yang tampak seperti berasal dari makhluk lain, seperti mata milik Ratna. Namun, ini bukan hanya sebuah objek. Mata ini bergerak. Ia melirik ke Aruna, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ini milikku, dan milikmu. Aruna terkejut, dan ketika ia ingin menutup kotak itu, tiba-tiba semua cahaya padam. Rumah itu menjadi gelap gulita, dan suara langkah kaki terdengar sangat dekat. Ratna sudah di sana. Namun, saat Aruna berbalik, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di dinding ruang bawah tanah, mata-mata itu muncul. Bukan hanya satu atau dua, tetapi ratusan. Mereka bergerak, menatap Aruna dengan rahasia yang tak bisa dicerna. Sudah waktunya. Aruna, lihat, atau kau akan menjadi kami. Aruna berdiri di tengah ruang bawah tanah yang gelap gulita, dengan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya.
Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, seolah-olah ada ratusan pasang mata yang mengikuti setiap gerakan. Mata-mata itu datang dari dinding-dinding, langit-langit, bahkan dari dalam kotak yang kini masih terbuka di tangannya. Teriakan Ratna bergema di ruang itu, tapi Aruna hanya bisa menatap mata yang terbungkus dalam kotak kayu tua, yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Pilihannya hanya ada dua, lihat, atau terima takdirnya dan menjadi bagian dari mata yang terperangkap. Namun, apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk melihat? Aruna merasakan desakan yang begitu kuat, seperti ada tangan tak terlihat yang menggerakkan tubuhnya menuju mata itu. Rasanya, dunia mulai memendek dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya hanya berputar mengarah pada satu titik, mata tersebut. Pilihan satu. Lihat. Dengan rasa takut yang luar biasa, Aruna menatap mata itu. Begitu matanya bertemu dengan bola mata yang besar dan mengerikan itu, seketika seolah dunia berubah. Aruna merasakan tubuhnya terombang-ambing oleh sesuatu yang tak tampak. Seolah ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya, mengubah pikirannya. Mata itu menatapnya dengan penuh kehendak, seolah mengendalikan dirinya. Sekejap mata, Aruna mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda, sebuah dunia gelap yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di tempat itu, Ratna muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Ia berdiri di hadapan Aruna, namun kali ini, wajahnya bukan hanya penuh penderitaan. Ada amuk dan keinginan kuat yang tercermin dari mata hitamnya. Kau akhirnya datang. Selama ini, aku menunggu, untuk yang satu ini. Ratna berbisik. Tapi sebelum Aruna bisa berbicara, dinding-dinding dunia itu mulai retak. Mata-mata itu semakin banyak, mengintai dari setiap celah. Dan tiba-tiba, Aruna merasakan tubuhnya tertarik ke dalam sebuah pusaran besar yang terbuat dari ribuan mata yang mengelilinginya. Pilihan dua, terima. Namun, ada pilihan lain yang bisa diambil. Aruna bisa menutup kotak itu, dan melepaskan mata yang mengerikan itu. Dengan mengambil langkah ini, ia mungkin bisa kembali ke dunia nyata, tetapi ada harga yang harus dibayar. Namun, di saat yang sama, sesuatu dalam dirinya merasakan bahwa mungkin ia harus menerima kenyataan bahwa ia sudah terperangkap dalam dunia ini. Ia merasakan tubuhnya seperti terkunci oleh dunia lain, dan pilihan itu akan menentukan kehidupan atau kematian. Kau akan terjebak di sini, bersama kami. Tidak ada jalan keluar. Suara Ratna terdengar lagi, penuh dengan pasti. Aruna tahu, tak peduli apa pilihannya, ia akan mengalami perubahan besar yang tak bisa dibatalkan. Kekuatan yang mulai mengalir di tubuhnya semakin terasa, dan sesuatu dalam dirinya mulai terbangun. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar di dinding ruang bawah tanah. Semua mata yang tadi mengawasi Aruna terlihat berubah. Mereka menjadi lebih agresif. Ratna, yang tadi hanya mengawasi, kini mendekat, menatap dengan penuh kebencian. Kau tidak bisa keluar. Mata ini milikku, dan sekarang milikmu. Dari dalam dinding, sesuatu yang besar mulai bergerak. Aruna bisa merasakan bahwa dinding-dinding itu mengurungnya. Rumah itu bergeser dan mulai menghancurkan dirinya. Namun, di saat itu, Ratna mengulurkan tangannya, mengarah langsung pada kotak mata. Aruna mulai merasakan kedalaman yang lebih dalam dari mata tersebut, seolah-olah ia tertarik ke dalamnya. Saat ini bukan hanya sekadar pilihan, tetapi sebuah kesempatan untuk memahami dan mengendalikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menatap mata yang sekarang semakin besar, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Aruna merasakan tubuhnya ditarik lebih dalam ke dalam pusaran mata-mata yang mengelilinginya. Rasanya seperti terbenam dalam lautan kegelapan. Namun semakin ia berjuang, semakin dalam ia terhisap ke dalam dunia yang tidak ia pahami. Tubuhnya seolah terpisah dari kesadarannya, terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia yang penuh dengan kehadiran tak tampak. Ratna berdiri di depan Aruna, tatapannya penuh dengan kekuasaan dan kepastian. Wajahnya yang dulu tampak lemah kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih menakutkan. Kau akhirnya mengerti. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua mata yang terperangkap di dalam dunia ini. Mereka menunggu. Mereka membutuhkan tubuh,
raga yang kuat, untuk melanjutkan eksistensi mereka. Aruna mulai merasa sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang bukan miliknya. Mata itu, yang ia pilih untuk lihat, kini semakin besar dalam pandangannya, seolah ingin menghisap seluruh tubuhnya ke dalam dimensi lain. Namun, perasaan lain mulai muncul dalam dirinya. Bukan rasa takut lagi, tetapi rasa marah yang menggelegak. Marah pada dirinya sendiri, pada pilihan yang telah ia buat. Ia ingin melawan. Namun bagaimana cara melawan sesuatu yang tampaknya lebih besar daripada dirinya? Ratna melangkah maju. Namun kali ini, Aruna tidak mundur. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya. Sesuatu yang ia tak bisa kontrol. Kau akan menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan kembali, Aruna. Ratna berkata dengan suara yang terdengar lebih seperti bisikan tak kasat mata. Di balik kata-katanya yang penuh ancaman, ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar hantu atau roh. Aruna mulai sadar bahwa mata itu bukan hanya penghubung antara dua dunia, tetapi juga gerbang yang menyatukan segala kekuatan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, Aruna merasa seperti sebuah panggilan mengalir melalui tubuhnya. Panggilan untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Dengan terengah-engah, ia mencoba membuka matanya, meskipun semua sekelilingnya terasa gelap dan berputar. Ia kembali melihat mata itu. Namun kali ini, ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Mata itu bukan hanya milik Ratna. Mata itu milik mereka semua. Tiba-tiba, semuanya terang. Aruna melihat gambaran yang menghancurkan pikirannya. Ia melihat gambar dirinya sendiri, namun tidak di dalam tubuhnya yang sekarang, melainkan dalam tubuh makhluk lain. Makhluk yang tak berbentuk namun memiliki mata-mata yang saling terhubung. Aruna adalah sumber dari semua ini, dan lebih dari itu, ia adalah kunci yang dibutuhkan untuk membuka gerbang dunia ini. Mata itu memandangnya dengan tatapan penuh keinginan. Itu bukan hanya melihat, tetapi memiliki kekuatan yang mampu mengendalikan seluruh dunia di sekitarnya. Aruna tahu, kekuatannya yang semakin besar bukanlah berkah, tetapi kutukan. Dunia ini, yang terlihat begitu nyata, seakan semakin menghilang dalam dirinya. Ia teringat akan pesan-pesan kakeknya yang dulu ia abaikan, pesan yang kini terasa begitu jelas. Jangan pernah membuka mata itu. Namun sudah terlambat. Ratna tersenyum tipis, seperti mengetahui segalanya. Kau telah membuat pilihanmu. Kini, saatnya untuk membayar harga. Aruna merasakan tubuhnya semakin terikat dengan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Mata-mata yang mengelilinginya tampaknya semakin menyatu, menciptakan sebuah dimensi gelap di mana segala sesuatu saling bertautan. Semua mata itu kini tidak hanya memandang, mereka mengambil. Dengan tangannya yang gemetar, Aruna menyentuh mata yang ada di dalam kotak. Sejak saat itu, tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya. Semua makhluk di dalam dinding kini mengambil alih. Tapi saat semuanya terasa begitu terjadi, Aruna tahu bahwa dirinya tak lagi akan kembali. Di tempat ini, di dunia yang terperangkap di antara dua dimensi ini, Aruna telah menjadi bagian dari mereka, bagian dari mata-mata yang akan terus melihat tanpa henti. Ratna, yang semula menjadi bagian dari kegelapan, kini berubah. Wajahnya yang penuh kemarahan itu berubah menjadi senyuman tipis. Mata Aruna, yang telah berubah, kini memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda. Ada yang berbeda dalam dirinya. Aruna kini menjadi saksi dari dunia yang terbelah, tempat di mana mata-mata itu akan terus melihat dan memperhatikan setiap gerak-gerik di dunia nyata. Dunia itu adalah dunia milik mereka. Namun, ada satu hal yang masih menggelitik dalam pikirannya. Adakah cara untuk kembali? Apakah Aruna akan menjadi seperti Ratna? Atau adakah jalan untuk menghentikan segala ini? Aruna terbangun dalam keadaan yang teramat berbeda. Tubuhnya terasa sangat berat, seolah setiap inci dari kulitnya terikat dengan energi yang tak tampak. Mata-mata yang pernah ia lihat, kini bukan hanya ada dalam kotak itu, mereka ada di dalam dirinya. Ia bisa merasakan mereka mengamati setiap langkahnya, bahkan dalam gelap, di tempat yang seharusnya kosong dan sunyi. Namun,
Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa bukan hanya matanya yang berubah. Rasanya, seluruh dirinya telah terikat dengan dunia itu. Dunia yang penuh dengan keramaian tak terlihat dan kegelapan yang terus mengintai. Tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia sekarang adalah penghuni dunia yang tak tampak oleh orang biasa. Ratna berdiri di hadapannya. Namun kali ini wajahnya tampak lebih menghantui. Kau sudah ada di sini, Aruna. Tidak ada yang bisa kembali. Mata itu sudah memilihmu. Aruna menatap Ratna. Namun yang ia rasakan bukan lagi rasa ketakutan, melainkan sebuah perasaan asing, sebuah rasa penuh kekuatan yang tak ia kenali sebelumnya. Kau adalah bagian dari dunia ini sekarang. Jangan melawan, atau kau akan menjadi seperti mereka. Tidak ada yang bisa kembali dari sini. Ratna melanjutkan. Suaranya semakin lembut namun penuh makna. Tapi Aruna tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang sedang menunggunya. Mata-mata itu, yang ia kira hanya sebuah ilusi, kini jelas memandangnya dengan keinginan yang tak terbendung. Mereka tidak hanya mengawasi, mereka menuntut sesuatu. Aruna merasa ada perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia berusaha bergerak, tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak dapat ia kendalikan. Mata-mata itu kini semakin dekat. Seperti kehadiran yang menyelimuti, mereka mulai mengisi setiap sudut kesadarannya. Keputusan Aruna untuk melihat mata dalam kotak telah mengubahnya selamanya. Namun, meskipun dunia itu semakin menghimpit dirinya, Aruna merasa ada sisa kekuatan dalam dirinya yang belum sepenuhnya hilang. Ada dorongan untuk mencari jalan keluar. Meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam lagi. Ratna melihatnya dengan senyuman tipis. Namun kali ini senyum itu tampak berbeda. Ada amarah yang tersembunyi. Seolah-olah Ratna ingin memberitahu Aruna bahwa tak ada yang bisa lolos dari dunia ini. Kau harus tahu, Aruna, tidak ada jalan kembali. Bahkan jika kau melawan, dunia ini akan mengambilmu. Tetapi ada satu hal yang masih menahan Aruna. Seiring dengan kehadiran yang semakin kuat dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang telah menyelusup ke dalam dirinya. Di saat itu, sebuah suara dalam pikirannya terdengar. Suara itu bukan milik siapapun yang ia kenal, tetapi rasanya seperti sebuah suara dari dalam diri, suara yang muncul dari tempat yang sangat dalam. Itu adalah suara yang memanggilnya untuk bertindak, untuk mencari jalan keluar dari dunia ini. Jika kau ingin keluar, Aruna, maka kau harus menjadi lebih dari sekadar penghuni dunia ini. Kau harus menguasainya. Suara itu menggema dalam benaknya. Apakah ini kekuatan baru yang sudah ia terima? Aruna merasa ada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dunia ini, suatu kekuatan yang bisa membebaskannya, meskipun harus mengorbankan lebih banyak lagi. Di sekitarnya, mata-mata itu semakin menatap tajam. Aruna mulai merasa terhubung dengan mereka. Tetapi ia tahu bahwa hubungan itu harus ia kendalikan. Jika tidak, ia akan terperangkap selamanya. Ia merasakan dorongan yang kuat. Dorongan untuk memanipulasi apa yang ada di sekitarnya. Dunia ini tampaknya dipenuhi dengan ilusi dan kekuatan gelap. Dan Aruna akhirnya memahami bahwa untuk mengendalikan dunia ini, ia harus memahami dan menguasai apa yang selama ini telah mengubah dirinya. Aruna tahu bahwa jalan keluar tidak akan mudah. Dunia ini bukan hanya tempat terperangkap, tetapi juga sumber kekuatan yang harus bisa ia kuasai. Jika ia ingin bebas, ia harus mengubah dirinya menjadi lebih dari sekadar saksi dunia gelap ini. Dengan sisa keberaniannya, Aruna berbalik kepada Ratna. Wajah Ratna yang sebelumnya penuh kekuasaan, kini terlihat lebih rapuh. Kekuatan dunia itu tampaknya mulai terganggu. Dan Aruna merasakan potensi besar dalam dirinya yang baru saja terbangun. Apa yang kau inginkan, Aruna? Apakah kau ingin bebas? Atau kau ingin menjadi seperti kami? Aruna menatap Ratna dengan keyakinan yang baru. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir. Bebas, atau terperangkap selamanya. Aruna berdiri di hadapan Ratna. Wajahnya penuh tekad yang terpantul dari kedalaman matanya yang sekarang bukan lagi sekadar miliknya. Di dunia ini, segala sesuatu terasa seperti mimpi. Namun mimpi itu kini berubah menjadi kenyataan yang menakutkan.
Dunia yang semula terpisah antara kegelapan dan cahaya kini bergeser, dan ia tahu bahwa tak ada lagi jalan mundur. Aku tak akan menyerah. Aruna mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang hampir tak dikenali, sebuah suara yang lebih kuat, lebih penuh keyakinan. Aku tidak akan menjadi bagian dari dunia ini. Aku akan keluar, dan aku akan menghancurkan segalanya yang menghalangiku. Ratna mengamati Aruna dengan pandangan yang sulit dimengerti. Ada rasa kekaguman, namun juga keprihatinan. Seolah-olah Ratna tahu bahwa Aruna telah memilih jalan yang penuh dengan kesakitan dan pengorbanan. Kau benar-benar ingin keluar, Aruna? Ratna bertanya. Suara penuh dengan sindiran yang samar. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Dunia ini adalah tempat yang menghancurkan mereka yang berusaha keluar. Kau akan mengundang kematian, dan lebih dari itu, kau akan membuka gerbang yang tak terkendali. Aruna menggerakkan tangannya dengan keras, mendekatkan dirinya dengan keinginan yang kuat untuk keluar. Mata-mata itu, yang kini mengelilinginya, mengamati gerakannya dengan keinginan yang semakin besar. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan adalah kekuatannya sendiri, yang mengalir dalam tubuhnya seperti aliran listrik yang memacu keberanian untuk bertindak. Di dalam dirinya, Aruna merasa ada sesuatu yang bergejolak, sebuah kekuatan yang tumbuh semakin besar, seperti energi yang siap meledak. Ini adalah hasil dari keputusannya untuk melihat mata itu. Dan kini ia tahu apa yang harus ia lakukan. Aruna merentangkan tangannya, dan dengan konsentrasi penuh, ia mulai mengarahkan kekuatannya untuk mengendalikan mata-mata yang mengelilinginya. Ia bisa merasakan bagaimana dunia di sekitarnya mulai bergetar. Seperti ruang dan waktu tidak lagi memiliki batas. Kau pikir kau bisa mengendalikan dunia ini? Kau bahkan tak tahu apa yang kau hadapi, Ratna berkata. Namun suaranya mulai terdengar seperti ancaman yang semakin jauh. Aruna tahu bahwa Ratna tak lagi menguasai dirinya. Ratna melangkah mundur, terlihat semakin terkejut melihat perubahan dalam Aruna. Ini bukan lagi permainan. Aruna telah mengubah segalanya. Dunia ini, yang semula penuh dengan kesuraman, kini mulai menunjukkan celah-celah cahaya yang Aruna ciptakan. Namun, semakin Aruna berusaha untuk mengendalikan dunia ini, semakin ia merasakan kehadiran lain, sesuatu yang lebih besar dari sekadar mata-mata. Gerbang dunia itu yang dulu hanya ia lihat dalam bayangannya kini semakin jelas dan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Teriakan-teriakan yang tak terdengar dari dunia lain mulai mencapai telinganya. Suara-suara yang memanggil untuk masuk. Tapi Aruna tahu, untuk keluar, ia harus membuka gerbang itu sepenuhnya. Aku tidak akan menjadi seperti mereka, Aruna berbisik. Tatapannya penuh dengan keputusan yang tidak bisa mundur. Aku akan menghancurkan dunia ini dari dalam. Dengan satu gerakan tangan, ia melepaskan kekuatan penuh yang ia simpan selama ini. Dunia di sekitarnya terbelah. Mata-mata itu yang selama ini mengamati, kini berputar seperti pusaran yang semakin besar, menyatu dengan gerbang dunia yang mulai menghisap semuanya. Namun, saat gerbang itu terbuka sepenuhnya, Aruna merasakan tubuhnya ditarik kuat. Mata-mata itu, yang semula tampak hanya sebuah alat, kini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar, dan Aruna menyadari bahwa ia tak akan pernah keluar jika ia tidak melawan secara total. Aruna menatap Ratna, yang kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan, seolah-olah ia adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia gelap itu. Dunia itu, yang semakin mendekat, sekarang mengancam akan mengambil alih segalanya. Kau tidak bisa lari, Aruna. Dunia ini akan menjadi bagian dari hidupmu. Aruna merasa tubuhnya menghilang, diselimuti oleh energi gelap yang menyatu dengan dirinya. Dunia itu menyatu dengan dirinya, dan dalam detik-detik terakhir sebelum ia benar-benar hilang, ia tahu bahwa pilihan yang ia buat adalah pilihan paling mahal yang pernah ada. Aruna menghilang dalam kegelapan yang menyelimutinya, namun bukan tanpa meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Dunia ini, dengan semua kekuatan yang tersembunyi, akan terus hidup, terperangkap di antara dimensi, seperti dirinya. Setelah Aruna menghilang ke dalam dunia yang semakin gelap, dunia luar terasa semakin sunyi. Keheningan itu menutupi kota, menyelimuti setiap sudut yang sebelumnya begitu hidup.
Ratna berdiri di depan gerbang yang terbuka, menyaksikan hilangnya Aruna ke dalam dimensi gelap. Mata-mata itu, yang sebelumnya hanya sebuah pengamat, kini berubah menjadi entitas yang lebih berbahaya, bersiap untuk menyebar lebih jauh. Namun, di dalam dimensi gelap itu, Aruna tak begitu mudah menyerah. Energi yang mengalir dalam tubuhnya terasa seperti api yang terus membakar, menghidupkan kekuatan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Aruna masih bisa merasakan kedalaman matanya yang terbuka, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Dunia ini, dunia yang seharusnya tak bisa dipahami, kini adalah miliknya untuk dikendalikan. Aruna merasakan suasana sekitarnya yang berubah menjadi lebih gelap, seolah-olah ia berada dalam sebuah ruang kosong yang tiada batasnya. Ia merasakan dirinya terperangkap, namun bukan dalam pengertian biasa. Ia sadar bahwa dunia ini adalah keputusan yang telah diambilnya, dan ia harus hidup dengan itu. Di sekelilingnya, bentuk-bentuk kabut gelap bergerak, tak berbentuk jelas, namun mengandung makna yang lebih besar. Mata-mata itu, yang selalu ada, kini terarah padanya dengan perhatian penuh, menunggu tindakannya. Namun, Aruna menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Dalam dunia ini, tidak ada ruang untuk mundur. Setiap langkah yang ia ambil membawa konsekuensi yang lebih besar. Sebuah suara bergema dari dalam kegelapan. "Kau pikir bisa mengendalikan kami?" Suara itu menggema dengan keangkuhan. Aruna merasakan kehadiran makhluk itu, jauh di dalam kegelapan yang semakin tebal. Ratna, entah dari mana, muncul dengan senyum yang menyeringai, membawa energi yang lebih berbahaya dari yang pernah Aruna bayangkan. "Tidak ada yang bisa mengendalikan kami. Kami sudah menjadi bagian dari dunia ini. Aruna, dunia ini adalah tempat kami." Ratna mendekat dengan langkah yang ringan namun penuh ancaman, seperti predator yang sedang mengintai mangsanya. Aruna bisa merasakan ketakutan yang mendalam dalam dirinya, tetapi ia tidak menyerah. Kekuatan dalam dirinya mulai terasa lebih kuat, semakin mengalir seiring dengan kedalaman matanya yang terbuka penuh. Di tengah dunia yang semakin gelap, Aruna menemukan sebuah ruang yang berbeda, ruang yang terasa lebih mendalam, lebih berbahaya. Makhluk-makhluk yang muncul dari kegelapan itu mulai mengelilinginya, menatap dengan mata yang tajam, menginginkan kekuatan yang kini ada dalam diri Aruna. Mereka tahu bahwa hanya Aruna yang bisa membuka gerbang ini sepenuhnya. Namun, Aruna tahu bahwa untuk keluar dari dunia ini, ia harus berhadapan dengan makhluk itu secara langsung. Ia tak lagi bisa menahan kekuatan yang ada dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa setiap keputusan yang ia ambil akan membawa dampak yang tak terelakkan. "Kau tahu, Aruna, untuk mengendalikan dunia ini, kau harus mengorbankan segalanya. Tidak ada tempat bagi yang lemah." Ratna mengingatkan dengan suara yang penuh dengan peringatan. Aruna menggenggam energi gelap dalam dirinya dengan erat, merasa setiap detak jantungnya berdetak lebih cepat, lebih kuat. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak bisa dihindari. Jika ia menyerah, dunia ini akan menghancurkan segalanya. Jika ia bertahan, dunia ini mungkin akan membiarkannya mengendalikan kekuatan yang ada. "Aku akan mengendalikan dunia ini. Aku tidak akan menjadi bagian dari mereka," Aruna mengucapkan dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, ledakan energi menggetarkan seluruh ruang gelap ini. Mata-mata itu mulai berputar lebih cepat, seperti tornado energi yang melingkar. Aruna merasakan tubuhnya terhuyung, namun ia tetap bertahan, menenangkan dirinya, fokus pada kekuatan yang ada dalam dirinya. Ratna dan makhluk-makhluk itu mulai mendekat, dengan niat menghancurkan Aruna. Namun, Aruna tahu, satu-satunya cara untuk mengendalikan dunia ini adalah dengan menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi hidup seperti manusia biasa. Keputusan besar itu harus diambil. Dengan penuh tekad, Aruna memusatkan semua kekuatannya untuk menutup gerbang dunia ini, sambil mengorbankan semua yang ada dalam dirinya. Dalam sekejap, dunia itu mulai runtuh, namun bukan tanpa biaya. Makhluk-makhluk itu melawan dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi Aruna bertahan, meski ia merasakan dirinya semakin terhimpit oleh kegelapan. Namun, energi gelap itu mulai terhisap kembali ke dalam dirinya, dan dunia ini pun mulai tersegel kembali.
Aruna mengorbankan segalanya, bahkan kehidupannya sendiri, untuk menghancurkan dunia ini. Sebelum ia kehilangan kesadaran, ia merasakan kedamaian yang dalam, seolah-olah dunia itu tersegel, dan ia akhirnya bisa beristirahat.